Saya Dinda Zahra Prindia dengan NIM A1C1190102 dari kelas reguler A 2019 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan daripada pembuatan video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan proses pembelajaran kimia dengan model pembelajaran yang digunakan ialah Problem Based Learning atau PBL dengan materi senyawa turunan hidrokarbon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada ketua kelas silakan disiapkan dulu. Wah, siap. Berdoa dimulai. Nah, baiklah. Kemudian kita akan absen kehadiran dulu untuk pertemuan pada hari ini. Agri, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hidrokarbon. Nah, baiklah. Apakah di sini ada yang udah tahu apa itu hidrokarbon? Boleh? Yang tahu tunjuk tangan silakan. Izin jawab, Bu. Hidrokarbon itu adalah minyak bumi. Iya, bagus, Putri. Apakah ada yang lain? Ada yang ingin mencoba menjawab? Izin, Bu. Ya, silakan kepada Dwi. Hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung ikatan hidrogen dan karbon, Bu. Nah, bagus sekali jawaban dari Putri dan juga Dwi sudah benar semuanya. Terima kasih. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pada pembelajaran di materi hidrokarbon ini ya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran hidrokarbon ini ialah siswa dapat menjelaskan struktur dari hidrokarbon. Nah, di mana tadi sudah Dwi jawab bahwa hidrogen itu adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua ialah siswa dapat mengidentifikasi struktur dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, di mana juga kita ketahui bahwa struktur dari senyawa hidrokarbon ini kan banyak. Ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Nah, jadi karena banyak tersebut, jadi
wajib untuk mengidentifikasi tiap-tiap struktur daripada alkana, alkena, dan alkuna tersebut. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ialah siswa dapat menerapkan bagaimana nama dari penamaan dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, di mana tadi kan nama-nama turunan dari hidrokarbon ini ada alkena, alkuna, dan alkana. Nah, di mana tiap-tiap tersebut pasti mempunyai penamaan yang harus kita ketahui bagaimana cara penyebutan penamaan tersebut. Nah, baiklah, di mana tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita menggunakan strategi pendekatan PBL atau Problem Based Learning, di mana strategi PBL ini itu menggunakan kemampuan tingkat HOTS. Ada yang tahu apa itu HOTS? HOTS itu adalah High Order Thinking Skill. Nah, baiklah, untuk itu pada pertemuan kali ini sudah Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas materi hidrokarbon dengan cara diskusi kelompok. Nah, di mana pada saat diskusi kalian bisa menggunakan buku paket. Apakah semuanya pada bawa buku paket? Nah, baiklah. Jadi kalian bisa membaca materi hidrokarbon tersebut, diskusikan dari lembar yang akan Ibu bagikan itu dari buku paket tersebut. Kemudian bisa juga kalian cari referensi di internet. Jadi boleh ya dipakai HP-nya untuk cari referensi internet. Nah, sebelum kita membagi kelompoknya, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada materi sebelumnya yang pernah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu rumus molekul dan rumus struktur. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu rumus molekul maupun rumus struktur? Yuk, yang tahu boleh silakan angkat tangannya dan dijawab. Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Rumus molekul itu adalah jumlah atom-atom yang berada pada molekul tersebut. Nah, contohnya CH4. Nah, bagus Rizky. Rumus molekul tadi Rizky menyebutkan contohnya CH4. Nah, selanjutnya untuk rumus struktur ada yang bisa jawab? Rumus struktur adalah rumus yang menggambarkan bentuk dan susunan dari molekul yang ada. Bolehkah saya menggambarkannya, Bu? Silakan. Nah, iya, baiklah anak-anak, sebelum kita mendalami lagi pelajaran hidrokarbon ini, ada baiknya memang sebelum itu kita
karbon ini yang tadi ada apa aja tuh? Yang pertama ada alkana, kemudian ada alkena, dan selanjutnya ada alkuna. Nah, itulah kewajiban kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam sebanyak-banyaknya agar kita selalu mempunyai rasa syukur kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada anak-anak sekalian. Silakan kalian langsung membuat kelompoknya. Jadi silakan duduknya disusun sesuai kelompoknya ya. Ibu silakan Ibu buat kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini kita tahu. Ini kok Kertas. Nah, baiklah, jadi LKPD ini sudah ada beberapa soal sesuai dengan indikator 9.1 dan 9.2. Jadi perwakilan masing-masing perwakilan kelompok silakan diambil LKPD-nya. Nah, baiklah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu mohon kalian benar-benar memperhatikan perintahnya ya anak-anak. Nah, sebelum kalian berdiskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, diskusinya berapa lama, Bu? Baiklah, diskusinya kita beri waktu untuk berdiskusi 30 menit aja. Apakah cukup? Cukup. Baiklah, selamat berdiskusi. Baik, Bu. Nah, baiklah, waktu diskusinya sudah habis. Jadi, kita akan masuk ke presentasi ya untuk tiap-tiap kelompok. Tolong sampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana pada pertanyaan pertama itu kelompokan rumus molekul senyawa di atas berdasarkan deret homolog. Nah, yang pertama itu ada alkana, yang termasuk alkana ada C4H10, C7H16, dan C11H24. Dan yang termasuk alkena itu ada C5H10, C9H18, C10H20, dan C12H20. Dan yang terakhir yang termasuk alkuna itu ada C6H10 dan C8H14. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Ayo kita beri apresiasi. Oke, baik. Selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan pada nomor 2. Silakan kepada kelompok 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kedua. Gambarkan semua rumus struktur yang mungkin dari tiap-tiap rumus molekul di atas.
Jadi di sini dapat dilihat ini CH4H10 itu strukturnya menjadi CH3, CH2, CH2 dan CH3. Apresiasi kepada kelompok 2. Nah, baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir itu silakan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Ayo Bu. Baiklah, kami di sini di kelompok 3 mendapatkan pertanyaan. Beri nama rumus struktur yang sesuai dari tiap-tiap rumus molekul di atas berdasarkan aturan IUPAC untuk C4H10 yaitu butana. Baiklah, itu tadi penampilan itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ayo kita beri apresiasi. Nah, sekianlah hasil diskusi serta presentasi dari anak-anak itu sekalian. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, di mana pada hari ini kita telah dapat menjelaskan struktur dari hidrokarbon, yaitu tadi yakni seperti yang kita ketahui tadi ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Kemudian kita juga telah dapat mengidentifikasi struktur dari senyawa hidrokarbon tersebut, molekul-molekul dari tiap rumusnya, seperti tadi rumus dari alkana, rangkap 1, alkena, rangkap 2, kemudian ada alkuna, rangkap 3. Nah, selanjutnya kita juga setelah dapat menerapkan bagaimana penamaan dari senyawa hidrokarbon tersebut, seperti yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 3, bahwa struktur ini tadi namanya ialah butana. Nah, baiklah, terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti dan memperhatikan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sehingga kita telah menuntaskan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan model pembelajaran yang kita gunakan ialah problem based learning atau PBL, sehingga kalian semua telah dapat menjabarkan, mengidentifikasi, mengamati dan mengomunikasikannya. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat berhasil serta bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kemudian untuk pemahaman lebih lanjutnya, Ibu akan men-share video tentang materi kita pada hari ini berbentuk video di WA Group. Jadi silakan ditonton lagi di rumah untuk dipelajari dan untuk Ibu ulas kembali di minggu depan. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Nah, di sini ada gambar tabung gas LPG. Tentunya teman-teman di rumah semuanya punya ya tabung gas LPG yang digunakan oleh ibu untuk memasak. Kemudian ada juga gambar bensin. Satu lagi ada lagi gambar korek api gas ya. Jadi banyak orang-orang yang menyebut sebagai korek api gas. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa tiga gambar ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Di sini ada gas LPG. Nah, gas LPG ini terdiri dari senyawa kimia yang namanya adalah propana dan butana. Jadi merupakan campuran keduanya, dan propana dan butana ini merupakan contoh karbon loh. Nah, kemudian ada juga gambar bensin. Nah, bensin ini mengandung senyawa hidrokarbon yang mengandung oktana. Kemudian ada juga gambar korek api gas ya. Namanya korek api gas tetapi isinya cair ya. Nah, jadi ini juga merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon. Nah, teman-teman, kalau kita lihat definisinya, teman-teman silahkan perhatikan bahwa hidrokarbon itu terdiri dari dua kata ya. Ada kata hidro dan juga ada kata karbon. Nah, hidro ini adalah dari hidrogen ya, hidrogen, dan karbon itu ya karbon gitu. Jadi
hidrokarbon adalah suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon. Nah, hidrogen kalau kita lihat dari rumus kimianya atau lambang unsurnya adalah H ya. Dimana kalian sudah belajar di kelas 10 kemarin bahwa H atau hidrogen ini punya elektron sebanyak 1, sehingga elektron valensinya juga 1. Maka hidrogen ini disimbolkan, masih ingat ya, dengan 1 buah titik yang mewakili elektronnya. Nah, kemudian untuk karbon. Karbon ini kalau di kimia simbolnya semuanya juga pasti sudah tahu. Jadi simbol karbon adalah C, di mana nomor atomnya adalah 6. Nah, sehingga karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya seperti ini, sehingga elektron valensi dari karbon adalah 4. Nah, kita bisa menulis lambang dari karbon dengan 4 buah titik yang mengelilinginya. Nah, lambang ini disebut, masih ingat lambang apa? Ya, lambang Lewis ya. Jadi 4 titik yang mengelilingi atom C itu menandakan jumlah elektron valensinya. Nah, sekarang kita mau membahas keistimewaan atau kekhasan dari atom karbon ya. Jadi atom karbon itu karena dia mempunyai elektron valensi sejumlah 4, dia ini memiliki sifat yang sangat istimewa atau punya sifat khas ya. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan struktur hidrokarbon ya. Apa sih kekhasan atau keistimewaan dari atom C? Nah, karena atom C ini punya 4 elektron valensi, maka bisa kita simbolkan supaya lebih mudah itu memiliki 4 tangan ya. 4 tangan, atau dia bisa membentuk 4 ikatan gitu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi dia bisa membentuk ikatan sejumlah 4 pasang elektron atau 4 ikatan. Nah, 4 ikatan itu bisa terjadi antara C dengan H ya, C dengan H, sehingga karena tadi punya 4 tangan, maka dia bisa mengikat 4 atom H seperti ini. Atau selain berikatan dengan atom H, C itu juga bisa berikatan, tadi tangannya 4, dengan bukan H tetapi dengan C. Jadi C itu bisa berikatan dengan sesama atom C ya, begini. Nah, ikatan antara C dengan C ini bisa merupakan ikatan tunggal ya, atau bisa juga ikatan rangkap 2 ya. Jadi kalau ikatan rangkap 2 dari C dengan C itu bisa kita tuliskan seperti ini. C berikatan rangkap 2 dengan C, berarti tangannya sisa 2 ya, karena ini 2 sudah digunakan ya. Tadi kan tangannya 4, sisa 2 karena 2 sudah digunakan. Jadi ini ya, sisa 2 begini. Nah, yang 2 ini bisa diisi oleh H atau C juga. C juga bisa ya, jadi bisa diisi H atau C. Nah, selanjutnya selain ikatan rangkap 2, C itu juga bisa membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom C yang lain. Nah, kalau ikatan rangkap 3 berarti tinggal 1 ikatannya, karena tadi kan tangannya 4. Kalau sudah berikatan 3 berarti tinggal
Nah, ini di sini bisa H, bisa juga C lagi ya, seperti contoh yang tadi sudah di atas. Oke. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa atom karbon punya sifat istimewa atau punya sifat khas, yaitu dia bisa mempunyai 4 pasang elektron ikatan ya. Nah, ikatannya itu bisa antara C dengan H atau C dengan C. Nah, kalau ikatannya C dengan C, dia bisa ikatan tunggal ya, tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Yang penting harus diingat bahwa C tadi tangannya adalah 4 ya. Jadi 1. Nah, kalau pengertiannya sudah kita pahami, mari kita lanjutkan belajarnya mengenai jenis-jenis dari senyawa hidrokarbon. Nah, teman-teman, hidrokarbon itu bisa kita bagi menjadi 2. Ya, ada hidrokarbon yang disebut dengan hidrokarbon alifatik. Lalu yang satunya adalah hidrokarbon siklik ya. Nah, alifatik, apa sih yang dimaksud dengan alifatik? Nah, alifatik ini adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka. Nah, tentunya kalau yang satu terbuka berarti siklik itu maksudnya hidrokarbon dengan rantai tertutup ya, rantai tertutup. Nah, teman-teman, jadi tadi hidrokarbon dibagi 2, ada hidrokarbon alifatik dan ada hidrokarbon siklik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ini kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik jenuh. Nah, yang hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tunggal ya, rantai tunggal. Sementara hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tidak tunggal, bisa rangkap ya, berarti bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, hidrokarbon jenuh tadi ini biasa kita sebut dengan alkana. Nah, untuk hidrokarbon tidak jenuh ini ada 2. Ada alkena dan alkuna. Nah, untuk alkana atau hidrokarbon jenuh. Jadi untuk menghafalnya itu supaya mudah ya, jenuh. Jenuh itu biasa dirasakan oleh orang yang sendirian. Nah, kalau sendirian tuh jenuh ya, bosen. Nah, jenuh sendirian, rantai tunggal. Nah, rantai tunggal itu disebut alkana. Alkana ini kalau di kimia itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 ya. Jadi ini rantai tunggal, CnH2n plus 2 itu rumus umumnya. Jadi misalkan N-nya kita ganti dengan 1, maka C1 itu nggak usah ditulis ya, CH hanya jumlahnya 2 kali 1 tambah 2 berarti 4, CH4. Nah, ini nanti CH4 ada namanya sendiri, namanya adalah metana. Nah, untuk menamai senyawa hidrokarbon nanti kita pelajari di video yang selanjutnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di hidrokarbon tidak jenuh. Untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Sementara untuk alkuna adalah CnH2n-2.
ya. Nah, alkena itu tadi adalah hidrokarbon alifatik dengan ikatan rangkap 2. Berarti bisa kita simbolkan dengan seperti ini, C rangkap 2 ya. Sementara alkuna itu rangkap 3, berarti bisa kita simbolkan begini. Nah, kalau yang alkana tadi dia tunggal ya, berarti begini. Nah, C itu tangannya harus 4. Nah, kembali lagi ke alkena. Alkena itu rumus umumnya CnH2n. Nah, misalkan N-nya sama dengan 2, berarti akan menjadi C2H4 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, untuk alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Kalau C-nya 3 misalkan, berarti C3H 2 kali 3 min 2, berarti 6 min 2, C3H4. Nah, ini masing-masingnya baik CH4, C2H4, C3H4 itu punya nama sendiri-sendiri. Kalau alkana itu nama belakangnya itu diakhiri dengan ana. Kalau alkena diakhiri dengan ena dan alkuna diakhiri dengan una. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon akan kita pelajari di video selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke hidrokarbon yang siklik. Nah, hidrokarbon siklik ini terdiri juga 2 jenis. Ada yang namanya asiklik, lalu yang satu lagi disebut dengan aromatik. Nah, alisiklik itu adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup ya, jadi dia membentuk cincin. Nah, apa bedanya dengan aromatik? Kalau aromatik itu hidrokarbon rantainya tertutup dan mempunyai ikatan rangkap secara berselang-seling. Nah, nanti akan kita pelajari di pembahasan selanjutnya. Nah, oke, sebelum kita belajar memberikan nama pada suatu senyawa alkana, maka mari kita belajar lebih dahulu untuk menuliskan rumus dari suatu alkana. Nah, kemarin kita di video part 1 kita sudah belajar bahwa alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n+2 ya. Nah, kita ambil contoh C4H10. Nah, kita mau menggambarkan rumus bangun dari C4H10. Nah, sehingga ini bisa kita gambarkan seperti ini. C-nya 4, H-nya 10. Oke, kita gambarkan C-nya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian masing-masing C ini mengikat H. Masih ingat ya bahwa tangannya C itu ada 4. Jadi kalau yang di tepi ini berarti ya mengikat 3 atom H. Sementara yang di tengah berarti mengikat 2 karena yang 2 sudah digunakan untuk mengikat C ya. Seperti ini. Kemudian yang di sini kayak C, hanya jumlahnya 3. Nah, kita hitung lagi ya. C-nya sudah 4, kemudian hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi sudah C4H10. Nah, rumus ini bisa kita tuliskan juga dengan tidak menggambar ikatan antara C dengan H. Jadi seperti ini, CH hanya jumlahnya 3, kemudian CH2, CH2, lalu yang tepi CH3. Nah, seperti ini ya. Langsung ke tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama senyawa alkana. Nah, tata nama senyawa alkana ini supaya nanti mudah dipelajari, kita bagi menjadi 2.
Ya, ada yang namanya alkana tidak bercabang, dan tentu saja alkana yang bercabang. Oke, kita langsung ke yang pertama ya, alkana tidak bercabang. Oke, alkana tidak bercabang rumusnya sama ya antara yang bercabang dan tidak bercabang, yaitu CnH2n plus 2. Nah, untuk alkana yang tidak bercabang, cara memberi namanya adalah dengan cara N kemudian strip alkana, dimana alknya ini diganti dengan ada aturannya, yaitu seperti ini. Kalau C-nya 1, maka alknya ini diganti dengan met ya, sehingga CH4 itu namanya adalah metana ya. Kalau C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya 2 ya, kalau C-nya 2 itu namanya etana. Kalau C-nya 3 namanya propana, C-nya 4 namanya butana, C-nya 5 namanya pentana, C-nya 6 namanya heksana, C-nya 7 namanya heptana, C-nya 8 namanya oktana, C-nya 9 namanya nonana, dan C-nya 10 namanya dekana. Ya, jadi ini harus dihafalkan. Kemudian contohnya ya, contohnya seperti ini. Kalau kita disuruh memberi nama, berarti kita harus hitung dulu jumlah atom C-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5, hanya tentu saja, oke saya tulis ya, C-nya 5 hanya tentu saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5 12, sehingga namanya adalah, kalau C5 berarti pentana. Nah, karena untuk memberi nama alkana tadi adalah N strip alkana, maka C5H12 ini namanya menjadi N pentana. Ya, seperti itu ya. Mudah kan? Oke, sebelum kita belajar ke tata nama senyawa alkana yang bercabang, maka kita kenali dulu apa itu cabang ya. Jadi cabang atau alkil adalah gugus yang tidak terletak pada rantai utama. Nah, ini cabang ini punya rumus umum, yaitu CnH2n plus 1 ya. Jadi selisih jumlah atom H-nya itu selisih 1 dibandingkan dengan rumus umum alkana tadi. Nah, cabang itu contohnya seperti yang ada di tabel. Jadi ada CH3 namanya adalah metil. Jadi kalau cabang itu diakhiri oleh il ya. Jadi kalau C-nya 1 maka namanya metil. Kalau C-nya 2 yaitu C2H5 maka namanya adalah cabang etil. Kemudian C3H7 namanya propil, C4H9 namanya butil ya, C5H11 namanya amil ya. Jadi ini adalah contoh dari nama cabang. Oke, nah kemudian kita belajar ke pemberian nama pada suatu alkana bercabang. Pemberian nama pada suatu alkana bercabang itu ada aturannya teman-teman. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama, alkana bercabang diberi nama dengan urutan nomor cabang, kemudian strip, nama cabang, nama rantai induk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rantai induk? Jadi rantai induk ini adalah rantai yang terpanjang. Oke, nah aturan yang kedua, nama cabang dituliskan serangkai dengan nama induk. Jadi nama cabang ini serangkai dengan nama induk. Aturan yang ketiga, penomoran cabang harus mendapat nomor terkecil. Jadi cabang itu harus mendapatkan nomor yang terkecil, sekecil-kecilnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kalau ada alkana bercabang seperti ini, mari kita beri nama. Nah, caranya yang pertama adalah menentukan rantai induknya dulu.
Nah, rantai induk atau rantai utama ini adalah rantai yang terpanjang. Ya, jadi yang memiliki jumlah C itu yang paling banyak. Nah, rantai terpanjang untuk senyawa di contoh ini bisa yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa yang lurus ini atau bisa juga yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja ya. Jadi supaya gampang ini kita pilih yang lurus ini sebagai rantai utama atau rantai induk. Nah, kemudian kalau sudah ketemu rantai utama, kita beri nomor. Nah, nomornya syaratnya cabang harus mendapat nomor terkecil. Ya, sehingga kalau cabang harus mendapat nomor terkecil, maka nomornya dari kiri atau dari kanan? Ya, jelas dari kanan ya. Kalau dari kiri nanti cabangnya dapatnya nomor 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan dapatnya 1, 2. Ya, kita nomor ya 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5. Jadi cabangnya dapat di nomor 2, sehingga namanya untuk senyawa ini adalah 2 ya. Kemudian CH3 tadi nama cabangnya apa namanya? Metil ya, 2 metil. Kemudian rantai utamanya ada berapa atom C? Tadi ada 5 atom C, berarti kalau 5 pen ya, Nah, oke. Jadi senyawa alkana yang pada gambar ini itu namanya adalah 2 metil pentana. Gitu ya, paham ya? Kemudian aturan yang keempat. Jika terdapat lebih dari satu cabang berbeda, maka nama cabang ditulis sesuai abjad. Contoh. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini oke, kita cari dulu rantai utamanya ya. Kita cari dulu rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah boleh, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silahkan pilih mana. Oke lah, kalau boleh, kalau yang mau yang lurus biar gampang ya. Di ini. Kemudian nomornya dari kanan atau kiri? Ya, jelas dari kanan, karena kalau dari kiri nanti cabang dapatnya nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan dapatnya nomor 1, 2 ya. Jadi kita beri nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga ini ada 2 cabang. Yang pertama adalah cabang ini apa? CH3 metil. Yang kedua ini cabangnya ini boleh dituliskan disingkat C2H5 gitu ya. Namanya apa tadi? Etil. Nah, ada 2 cabang berbeda. Nah, gimana nih memberi urutannya? Nah, urutannya adalah sesuai dengan abjad. Jadi E dengan M itu duluan E kan. Nah, sehingga namanya adalah 4 etil ya, 4 etil. Kemudian ini apa? 2 metil. Nah, terus rantai utamanya ada 6 atom C. Jadi heksana. Ya, jadi nama dari senyawa ini adalah 4 etil 2 metil heksana. Ya, paham ya? Kita lanjut ke aturan yang kelima. Nah, jika mengandung lebih dari satu cabang yang sama, maka cabang-cabang tersebut harus diawali dengan sebutan jumlah cabang. Kalau cabangnya 2 berarti namanya di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Nah, contohnya itu pada senyawa seperti ini. Kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Apakah mau yang lurus? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau yang ke bawah juga bisa 1, 2, 3, 4. Ini jelas bukan? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh ya. Jadi karena tadi contohnya sudah yang lurus, sekarang kita coba deh contoh yang gak lurus ya, yang rantai utamanya gak lurus seperti ini. Nah, ini rantai utama mengandung 5 atom C, kemudian cabangnya ada 2. Yang satu ini CH3 metil, yang satunya yang di bawah CH3 juga metil. Nah, nomornya sekarang, nomornya dari kiri atau dari bawah? Kalau dari kiri 1, 2, 3 baru ketemu cabang.
Kalau dari bawah 1, 2 ketemu cabang, berarti nomornya adalah dari bawah. Ini kita beri nomor dulu atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sehingga cabang itu berada pada nomor C nomor 2 dan C nomor 3. Sehingga namanya, karena ada 2 cabang metil di situ, maka namanya diberi dengan dia. Kita tuliskan nomor cabangnya dulu, 2 dan 3, berarti 2,3. Karena ada 2 metil berarti di metil, kemudian rantai utamanya ada 5 atom C, maka pentana. Oke, begitu ya, paham ya? Oke, kita ke aturan nomor 6, yaitu jika 2 cabang menempati nomor yang sama dari kedua ujung rantai induk, maka prioritas penomoran ditentukan oleh cabang yang lain. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, lihat contoh berikut. Oke, kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Jadi ini sebagai rantai utamanya. Nah, kemudian ini kan penomorannya untuk cabangnya ini sama ya. Untuk cabang yang paling ujung, jadi cabangnya ada 3, 1, 2, 3. Ini kan sama, kalau nomornya dari kanan itu dapat nomor 2, 1, 2. Kalau dari kiri juga dapat nomor 2. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka prioritas penomorannya ditentukan oleh cabang yang lain. Nah, ini ada cabang di sini, sehingga cabang yang ketiga ini harus mendapat nomor terkecil, maka tidak lain dan tidak bukan penomorannya adalah harus dari kanannya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari kanan, tidak dari kiri, karena kalau dari kiri nanti dapatnya nomor 2 dan 4. Kalau dari kanan kan dapatnya nomor 2 dan 3, gitu ya. Sehingga namanya menjadi, kita tulis ya, 2, 3, 5, apa kalau 3, tri ya, tri metil 6, berarti heksana ya, seperti itu ya, mudah ya. Kemudian kita ke aturan yang terakhir, yaitu aturan nomor 7. Jika rantai terpanjang lebih dari 1, nah ini gimana nih kalau rantai terpanjang lebih dari 1? Maka yang menjadi rantai induk adalah rantai terpanjang dengan jumlah cabang terbanyak. Contohnya ini. Oke, kita tentukan dulu rantai induknya. Kita coba dulu yang lurus. Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah kalau rantai induknya lurus tadi ketemu 7, kemudian kalau yang enggak lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama 7 ya. Nah, kita coba dulu kalau rantai induknya yang tidak lurus gimana nih. Kita coba kalau yang rantai induknya yang ini. Ini tadi kan sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia akan hanya punya 2 cabang. Nah, dia hanya punya cabang ini dan ini, metil dan niapropil. Nah, lalu bagaimana kita coba kalau rantai utamanya itu yang lurus? Oke, kita coba yang lurus, berarti ini rantai utamanya, maka dia punya berapa cabang? Iya, dia punya 3 cabang ya. Ada metil, kemudian etil C25, lalu satu lagi metil, sehingga kalau yang tadi dia hanya punya, kalau yang rantai induknya bengkok tadi dia hanya punya 2 cabang, kalau yang rantai induknya lurus dia punya 3 cabang. Berarti yang betul atau yang kita pilih adalah yang rantai induknya lurus, karena dia punya jumlah cabang lebih banyak. Oke, paham ya?
Oke, nah selanjutnya kita beri nomor nih. Nomornya dari kiri atau kanan? Kalau kanan 1, 2 ketemu cabang, kalau kiri 1, 2, 3 baru ketemu cabang ya. Oke, kita beri nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2. Oke, metilnya ada 2 ya, 2 dan 5. Kemudian yang ini etil. Etil dengan metil duluan etil karena dari abjad ya. Berarti 3 etil, 2, 5 di metil ya. 2, 5 di metil. Nanti induknya ada C-nya ada 7, berarti heptana. Oke, nah seperti itu ya. Jadi aturan-aturannya itu harus kita pahami dengan baik sehingga kita nanti bisa memberikan nama dari suatu alkana baik bercabang maupun tidak bercabang itu dengan benar kalau kita sudah paham aturannya. Baiklah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya tampilkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi senyawa turunan hidrokarbon. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.